Cinta itu indah, katanya. Tapi di tahun 2025, kayaknya cinta lagi banyak ujian nasional, haha. Soalnya dari Raisa sampai Arhan, satu persatu kabar perpisahan bikin netizen bilang, lah, kok bisa? Tapi jangan salah, tiap kisah punya alasannya sendiri. Ada yang cerai karena bisnis, ada yang karena drama China, ada juga yang karena drama rumah tangga. Nah, di video ini kita bahas semua dengan gaya viralista ide, santai, lucu, tapi tetap beretika. Karena gosip boleh, nyakitin jangan. Raisa dan Hamis Daud. Yang pertama kita mulai dari pasangan yang dulu bikin jutaan hati patah, Raisa dan Hamis Daud. Tahun 2017 mereka nikah, dan langsung dijuluki, Hari Patah Hati Nasional. Tapi sayang, 8 tahun kemudian, tanggal 22 Oktober tahun 2025, Raisa resmi menggugat cerai Hamis. Netizen langsung rame, wah, Hari Patah Hati Nasional Jilid 2. Yang bikin ramai lagi, postingan Raisa di tahun 2023 tiba-tiba viral lagi. Isinya, akur berantem, akur terus sampai tua. Ternyata, sampai tua, nggak nyampe garis finish, hahaha. Apapun alasannya, kita doakan semoga mereka tetap bahagia di jalan masing-masing. Karena cinta yang gagal bukan berarti hidup ikut gagal juga. Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf. Pasangan selanjutnya, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf. Awalnya mereka dikenal harmonis, kompak dalam bisnis. Tapi ternyata masalah justru muncul dari sana. Tasya menggugat cerai Ahmad karena dugaan penggelapan dana perusahaan. Waduh, bukan cuma rekening yang minus, tapi juga hubungan mereka. Katanya sih, akar masalahnya adalah hilangnya kepercayaan. Nah, ini bukti kalau hubungan itu bukan cuma butuh cinta dan lipstick glossy, tapi juga butuh transparansi laporan keuangan. Semoga ke depan keduanya bisa fokus lagi di karir masing-masing tanpa harus adu argumen di sidang. Clara Sinta dan Muhammad Alexander Asad. Cerita ketiga ini agak beda, bahkan bisa dibilang paling absurd tapi nyata. Influencer Clara Sinta memutuskan cerai karena suaminya kecanduan nonton drama China. Hihihi. Clara bilang, bukan karena selingkuh atau KDRT, tapi karena suaminya terlalu tenggelam di dunia serial Mandarin. Ya, mungkin tiap hari nonton Eternal Love, sampai lupa kalau dia juga punya pasangan real life di rumah. Ini pelajaran penting, cinta boleh sinematik, tapi jangan sampai pasanganmu lebih hafal nama tokoh di drama daripada tanggal ulang tahunmu, haha. Dilan Janiyar dan Safnoviartiasdi. Berikutnya ada Dilan Janiyar, bukan Dilan yang, jangan rindu, berat itu, tapi Dilan selebgram kuliner asal Jogja. Biasanya kontennya bikin netizen lapar, tapi kali ini malah bikin netizen kaget. Istrinya, Safnoviar, mengungkap dugaan perselingkuhan. Dilan yang dikenal santai dan humoris pun mendadak trending, bukan karena review bakminya, tapi karena gosip rumah tangganya. Padahal di dunia kuliner, Dilan jago nyampur rasa. Tapi di dunia cinta, kayaknya resepnya gagal total, hehe. Semoga ke depan bisa fokus lagi bikin konten enak-enak, bukan drama yang bikin netizen kenyang gosip. Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Nah, ini dia pasangan muda yang paling banyak diperbincangkan di 2025, Pratama Arhan dan Aziza Salsa alias Ziz. Hubungan mereka tuh kayak roller coaster, tiba-tiba nikah di Tokyo 2023, super mewah, romantis, banyak yang baper. 2 tahun kemudian, tiba-tiba cerai juga. Arhan menggugat cerai lewat kuasa hukum karena nggak bisa datang langsung, klubnya di Thailand nggak ngasih izin. Jadi, ikrar talaknya disampaikan via e-court. Dunia sepak bola banget ya, bahkan cerainya pun sistem away game. Netizen langsung bikin meme, tiba-tiba nikah, tiba-tiba cerai, hubungan tercepat kedua. Setelah sinyal wifi di kampus. Tapi serius, semoga mereka berdua tetap sukses di jalan masing-masing. Kadang hubungan yang cepat berakhir bukan berarti gagal, cuma belum waktunya aja. Eza Gionino, Dahlia Poland, Sherina, dan lainnya. Selanjutnya ada Eza Gionino dan Meiza Aulia Korita. Setelah cukup lama menikah dan punya 3 anak, Meiza mendaftarkan gugatan cerai lewat e-court juga. Waduh, sekarang bukan cuma belanja online yang gampang, cerai pun tinggal klik.
Selain itu, ada juga Fandi Christian dan Dahlia Poland yang masih berusaha berdamai lewat mediasi di Bali. Salut buat Fandi yang masih mau berjuang. Sepertinya tahun 2025 ini bukan cuma musim hujan, tapi juga musim akta cerai. Terakhir, kita tutup dengan kabar yang masih hangat dari Na Dae-hoon, aktor Korea yang sudah lama menetap di Indonesia. Pada tanggal 6 November tahun 2025, Dae-hoon resmi mengajukan cerai talak terhadap istrinya, Julia Prastini alias Jule. Isu yang beredar, perceraian ini muncul nggak lama setelah kabar dugaan perselingkuhan mencuat di media sosial. Tapi Dae-hoon memilih jalan tenang, mengajukan lewat e-court, tanpa drama, tanpa komentar pedas. Dia cuma menuntut hak asuh anak-anaknya, tanpa menyinggung soal harta gono gini. Keren sih, gentleman banget. Kadang dia memang lebih elegan daripada debat di media. Semoga keduanya bisa sama-sama move on dan tetap kompak buat anak-anak mereka. Karena meski hubungan berakhir, tanggung jawab tetap berjalan. Kalau dilihat, tahun 2025 ini kayak season tersibuk buat perceraian artis. Tapi bukan berarti cinta itu gagal, ya. Justru ini jadi pengingat kalau hubungan itu bukan sekadar romantis di depan kamera. Semua orang punya perjuangan sendiri. Dan kalau akhirnya pisah, bukan berarti kalah. Kadang, melepaskan justru cara paling tulus untuk saling menghargai. Buat kalian yang masih single, jangan takut nikah. Tapi juga jangan asal pilih, cuma karena tampannya, hehehe. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, pasangan mana yang paling bikin kamu kaget tahun ini, tapi tetap kamu doakan bahagia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.